Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Auzid 'alaihi wa ratilil Qur'ana tartila. Wa qala aidan laqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'al Qur'ana wa hafizahu adkhalallahu al-jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulul karim. Wa ala dzalika syahidun syakirin alhamdulillahirabbil alamin. Tak akan berhenti sambil mengingatkan kepada teman semuanya untuk bersyukur atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat istiqomah. Sehingga teman-teman semua pada malam hari ini tetap bertahan untuk mempelajari Al-Qur'an. Dan yang sebenarnya kan itu nggak tahu kalian itu beneran udah berkembang atau enggak gitu ta. Kalian itu udah ada perubahan atau enggak gitu. Mungkin nanti setelah kegiatan ini selesai gitu kan, setelah pembelajaran selesai kita akan fokuskan kepada praktek seperti itu. Ya praktek pokoknya setiap harinya praktek nantinya begitu ya. Jadi misalkan setelah materinya selesai gitu kan. Nah, habis itu teman-teman akan di praktek-praktek seperti itu ya, dan nanti itu ya bentuk syukur kalian bisa mengikuti kegiatan setiap kegiatan Zoom yang diajarkan oleh ngaji itu gampang, itu adalah prakteknya itu gitu ya. Jadi banyak loh di luar sana yang nanyain nge-DM Sandi itu banyak mau bilang beribu-ribu ternyata enggak beribu-ribu. Ada lah pokoknya, ada yang ngechat itu Assalamualaikum Kak, izin gabung ngaji online. Terus aja banyak banget yang bilang seperti itu. Tapi akhirnya ya teman-teman lah yang diberi kesempatan duluan gitu kan oleh Allah. Makanya gunakan kesempatan itu, ya nikmat tersebut, nikmat menuntut ilmunya gitu kan, istiqomahkan dengan berusaha bermanfaat untuk diri kalian sendiri. Ya. Caranya apa? Praktek, sering-sering praktek seperti itu. Tak lupa salat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga yang sahabat, dan tak lupa kepada kita selaku umatnya insyaallah taat pada jalannya sampai yaumil akhir nanti. Dan semoga kita semua golongan umat yang mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti, dan ya semoga kita bisa saling bela-bela ya nanti kalau misalkan di akhiratnya saling bela-bela aja gitu ya. Ada yang masuk ngaji itu gampang, ada yang masuk neraka, selamatin mereka gitu kan. Kita pernah bareng-bareng untuk belajar bersama seperti itu ya. Saling bela-membela pokoknya ya. Nanti kalau misalkan di akhirat jangan masing-masing kalian ya. Oke, kita akan membahas tentang mad mad sih. Hamzah wasal ya. Hamzah wasal. Ini saya nanya kepada teman-teman. Yang bisa jawab ya. Kenapa di ayat ketiga itu dibaca Ar-Rahman? Kenapa enggak Ir-Rahman atau Ur-Rahman? Hah? Kalian suka mikir gitu nggak sih? Enggak kepikiran. Saya mengikutin aja lah. Ada yang tahu alasannya kenapa di situ dibacanya Ar-Rahman? Kenapa enggak Ir-Rahman atau Ur-Rahman? Sedangkan di situ hamzahnya enggak berharokat. Gitu. Kenapa enggak dibacanya Ar-Rahman? Kenapa enggak dibaca Ir-Rahman atau dibaca Ur-Rahman? Ada yang tahu alasannya? Oke, Devi pegang Quran enggak? Oh enggak. Yang pegang Quran siapa? Cici pegang Quran Cici? Enggak. Atau yang dekat sama Quran siapa? Gifari pegang Quran enggak? Dekat dengan Quran tidak? Siapa tuh? Enggak ada yang pegang Quran. Kalian itu camplong. Afifah ada, Kak. Afifah udah diajarin. Ganti jangan Afifah lah. Iya. Siapa? Akbar jauh. Akbar dekat. Akbar dekat dengan Al-Quran. Coba buka surat Yasin ayat ke-21. Atau semuanya deh, semuanya ya. Buka surat Yasin ayat ke-21. Surat Yasin ayat ke-21. Oke, Kak, udah. Oke.
Baca kata pertama. Ittabi'u. Nah, pertanyaannya nih buat teman-teman semuanya, ada yang bisa jawab nggak? Kenapa itu dibaca ittabi'u? Kenapa nggak uttubi'u atau attabi'u? Ahmad bisa jawab nggak? Dilihat. Karena huruf ketiga nasroh. Oke, mantap. Nah, Baru mau jawab. kita akan membahas tentang itu ya. Kenapa cara membaca hamzah wasalnya? Gitu. Oke, pertama kita ketahui dulu ya, kita harus tahu dulu apa itu hamzah wasal. Ya, jadi hamzah itu terbagi menjadi dua ya. Yang pertama ada hamzah wasal, yang kedua itu adalah hamzah qata'. Ya, yang gampang qata' itu adalah hamzah yang menerima harokat. Ya, hamzah yang menerima harokat biasanya kalau di Quran cetakan Indonesia, ya Quran cetakan Indonesia ya udah hamzah ya, bukan hamzah, jadi disebutnya nggak hamzah ini tuh ya. Kalau di Quran cetakan Indonesia biasanya alif ya, alif yang nggak menerima harokat ya itu namanya hamzah wasol. Alif yang ada harokatnya itu namanya hamzah qata', ya hamzah al qata'. Gitu. Kalau misalkan di Quran cetakan Madinah itu kalau hamzah alif hamzah yang menerima harokat itu biasanya ada alif terus ada hamzahnya ya, itu di atas di bawah. Nah itu kita biasanya sebutnya hamzah yang seperti itu. Pokoknya yang berdiri kayak gini itu hamzah. Saya juga kalau misalkan kebiasaan karena belajarnya hamzah aja, kalau misalkan ngaji baca Quran, saya itu ya yang taunya adalah hamzah. Yang alif itu ya alif, cuma alif maddiyah doang yang ada di dalam Quran itu sebenarnya gitu. Sisanya semuanya hamzah seperti itu ya. Jadi hamzah itu terbagi menjadi dua ya. Ada hamzah wasal dan hamzah qata'. Nah, hamzah qata' yang gampang dulu ya. Al hamzah tulisannya alif lam qa qaf ain al qata'. Ya, hamzah al qata' allati tuntiq wa tursim. Ya, dia dibaca juga tertulis. Ya, jadi ada rupanya gitu ya, ada rupanya dan juga dibaca dalam posisi apapun dimanapun dia tetap dibaca seperti itu ya. Mau di awal, mau di akhir gitu kan, mau mulai ya, mau wakaf di situ, terus memulainya, terus mau ya pokoknya bentuknya kayak gimana pun hamzah qata' ini hamzahnya dibaca gitu ya, alifnya itu dibaca. Ya, dan biasanya tandanya adalah dia hamzahnya hamzah yang menerima harokat seperti itu. Ya, mau di awal, di akhir, mau mulai, mau wasol gitu kan, itu tetap dibaca hamzah qata' itu. Nah, sekarang yang kita akan bahas adalah hamzah wasol. Ya, hamzah wasolnya itu adalah yallati tuntiq badaan ya. Dia dibaca kalau misalkan memulai ya. Jadi kalau misalkan memulai dari hamzah wasol itu dia hamzahnya dibaca ya. Wataskut indal wasol. Jadi tapi diam ya, diam ketika wasol seperti itu. Ya, contohnya tadi Ar-Rahman ketika ingat hamzah wasol contohnya nih Ar-Rahman ya di Al-Fatihah ayat ketiga. Nah, itu hamzah wasol itu bentuknya seperti itu. Ya, dia cuma berdiri sendiri, nggak ada harokat, nggak ada menerima harokat. Tapi tadi definisi dari hamzah wasol adalah tuntik badaan, dibaca, gitu kan? Dia terucap ketika memulai. Ya, makanya dibacanya Ar-Rahman, ya Ar-Rahman. Nah, kemudian hamzah selanjutnya itu dia hamzah wasol. Ya, hamzah wasol. Ar-Rahman, Ar-Rahim juga di situ adalah hamzah wasol. Ya, tadi ingat wataskut indal wasol. Ya, jadi kalau misalkan dia lanjut, ya kalau misalkan dia lanjut, maka dia diam. Ya, hamzahnya tidak dibaca. Seperti itu. Maka bacanya Ar-Rahmanir Rahim. Langsung hamzahnya tidak dibaca. Ya, karena itu tadi definisi dari hamzah adalah tuntik badaan wa taskut indal wasol ya. Jadi apa namanya? Tuntik dibaca ya, terucap ketika memulai tapi tidak terucap, diam ya, diam ketika diwasol. Seperti itu. Mudahnya seperti itu. Nah,
Ar-Rahmanir Rahim. Seperti itu. Ar-Rahman, kenapa bacanya enggak Ar-Rahmani Ar-Rahim gitu ya. Tadi definisinya masuk ke situ hamzah itu ya. Jadi bacanya Ar-Rahmanir Rahim. Seperti itu. Ya. Sebenarnya di sini disebutkan jenis-jenis hamzah segala macam, tapi ini tidak mempengaruhi ketika belajar. Ketika mengaji seperti itu ya. Ini nanti masuknya ke kaidah bahasa Arab. Jadi kita skip aja. Istilahnya bukan tidak penting ya, maksudnya ya nggak kepake gitu ketika membaca nggak kepake. Kalian yang penting paham tentang hamzah wasol ini ya, definisi dari hamzah wasol itu apa. Ya ingat tuntik badaan wataskut indal wasol ya. Jadi terucap ketika memulai, tapi dia diam ya, taskut diam ketika wasol gitu ya, seolah tidak dianggap ketika wasol seperti itu ya. Nah ya udah mau selesai nih, cepet banget kan? Iya dong. Nih kaifal ibtida bihamzat waslin ya. Jadi bagaimana cara memulai hamzah wasol ya. Ada 4 kemungkinan ya, ada 4 cara membaca hamzah wasol seperti itu ya. Ini beneran ini udah mau selesai aja. Setelah 4 ini udah selesai ya. Yang pertama, aturan yang pertama. Jadi hamzah wasol itu ketika memulainya itu ada aturan yang pertama. Ada aturan-aturannya ketika memulai ya. Aturan yang pertama adalah apa? Ada yang tahu? Ada yang udah pernah belajar? Nggak tahu ya. Pertama adalah tuftih hamzatul wasl ya. Tuftih hamzatul wasli fil ism al mu'arrif ya. Jadi di alif lam. Oh ya. Tuftih hamzatul wasl fil ismil mu'arrif bil alif lam. Nah, jadi ini hamzah wasolnya gitu kan, dia berharokat fathah, dibacanya fathah ketika dia termasuk isim ma'ruf yang udah lumrah gitu tah. Ya kita juga udah tahu gitu. Nah, yang bertanda alif lam seperti itu. Jadi setiap hamzah wasol yang ada dalam alif lam, contoh Ar-Rahman, itu kan alif lam kan. Nah, hamzahnya itu dia berharokat fathah semuanya. Gitu ya. Atau misalkan di mana contoh di Al-Baqarah ayat ketiga allazina, tuh contohnya allazina, alif lam seperti itu ya, alif lamnya seperti itu. Atau contoh as-shalah, jadi misalkan contoh kita membaca ayat ketiga allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah, mau mulai di shalah, mulainya hamzahnya dibaca apa? Hamzahnya ingat, kalau misalkan ada alif lam berarti dibacanya hamzah fathah. Ya, hamzah wasal dibaca fathah, maka bacanya as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Seperti itu, ya. Atau contoh yang lain. Yang di tengah-tengah teh. Yang mana tuh? Nggak banyak atau pokoknya banyak ya. Pokoknya gampangnya itu seperti itu. Aturan yang pertama adalah ketika hamzah wasal gitu kan, dan hamzah itu terletak pada isim ma'ruf yang tandanya itu alif lam ya, yang tandanya alif lam itu dinamakan dibacanya fathah ya, fathah. Aturan yang pertama adalah fathah. Seperti ketika pokoknya yang penting ada alif lam berarti dia dimulainya ketika ingin memulai dia dibaca fathah. Seperti itu hamzah wasalnya. Tapi ingat jangan sampai lupa definisi hamzah wasalnya ya. Hamzah wasal itu dibaca kalau mau mulai doang. Kalau misalkan wasal nggak dibaca. Seperti itu.
Ya. Lanjut. Aturan yang kedua. Aturan yang kedua adalah tuksirul hamzah wasal fi. Nih ada beberapa huruf, ada beberapa kata yang memang dia pasti kasroh. Ya, tuksir berarti kasroh. Ya, dia kasroh kalau misalkan ketemu. Bentar, gedein. Gedein. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 6 huruf ini kalau misalkan memulai dari situ, itu dibacanya kasroh hamzah wasolnya. Ya. Ibnu, ibna, ibni, ibnahu, ibnahi, ibnuhu, isma, ismu, ismi. Ya, pokoknya ini hamzah wasolnya pasti i. Ya, hamzah wasolnya dibacanya kasroh. Ini ada 6 huruf. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini kalau misalkan ketemulah huruf 6 huruf ini ya, imro'un, imro'atun, isnani. Pokoknya ini kalau ini pasti i. Ya, enggak bakal dibacanya asma, abnahu, enggak, abnahu, asna, asnani, enggak, amro'u, enggak, amro'atun, enggak. Tapi ini semuanya 6-6-nya ketika nanti teman-teman bertemu dengan huruf ini dan berhenti, contohkan mau memulai ya, mau memulai dari huruf ini ya, kata ini, kalimat ini, maka dia kasroh seperti itu ya. Dia kasroh di huruf 6 ini. Begitu. Tak itu aturan yang kedua. Ada 4 aturan. Ya, sebentar lagi udah selesai. Aturan yang ketiga. Ya, aturan yang ketiga adalah tuksir hamzah ya. Hamzahnya kasroh yang tadi. Hamzah wasal, tuksir hamzah wasal idza kana harafus salis, idza kana ketika huruf yang ketiga ya, harfus salis itu berarti huruf ketiga ya, jadi hamzahnya dibaca kasroh ketika huruf ketiganya maksuron au maftuhan ya, kasroh ataupun fathah ya. Jadi kalau misalkan sebelumnya kasroh ya, sebelumnya kasroh, huruf ketiganya kasroh ataupun domah atau domah, fokus atau tuksirul hamzah wasal idza kana harful salis maksuron, kalau misalkan huruf ketiganya itu adalah kasroh ataupun maftuhan atau berharokat fathah, maka tadi hamzah wasalnya jadi kasroh. Contoh kayak tadi ya. Tadi disebutkan ya, surat Yasin ayat ke-21. Ya, surat Yasin ke ayat ke-30 Astagfirullahaladzim. Surat Yasin ayat ke-21. Ya. Lihat. Ya, itu ditulisnya ittabi'u. Ya, ittabi'u. Lihat huruf ketiganya dia berharokat apa? Ya. Oh, itta. Pertama hamzah, yang kedua ta, yang kedua ba. Ittabi. Nah, ba-nya kan berharokat kasroh, maka hamzah wasolnya menjadi kasroh. Maka dibacanya itu ittabi'u. Atau di surat Al-Fajr contoh. Al-Fajr. Nih di surat Al-Fajr. Al-Fajr ayat ke-28 ya, dibacanya irji. Nah, irji'i, kenapa enggak baca arji'i atau urji'i? Lihat huruf ketiganya. Huruf pertamanya hamzah, huruf keduanya ro, huruf
ketiganya jim yang berharokat kasroh, maka dibacanya irji'i. Ya, jadi aturan ketiga adalah ketika huruf ketiganya adalah kasroh ataupun fathah, maka hamzah wasalnya ketika memulai dibaca kasroh. Seperti itu. Ya. Banyak hamzah wasal itu banyak sekali. Seperti itu. Ya, saya ulangi dulu. Ingat, yang pertama, aturan yang pertama, cara membaca hamzah wasal adalah ketika pada kata yang ada alif lamnya, ya isim ma'ruf yang ada alif lamnya, maka hamzah wasalnya dibaca fathah. Kemudian tadi hamzahnya dibaca kasroh ketika 6 huruf tadi, 6 kata tadi, ya. Yang ketiga, apabila huruf yang ketiganya berharokat kasroh, ya, ataupun fathah, maka ininya kasroh. Gitu, hamzah wasalnya dibaca kasroh. Contoh tadi ittabi'u irji'i, atau yang fathahnya contoh iqra. Nah, iqra. Huruf pertama kan hamzah, huruf kedua qaf, huruf ketiganya ro yang berharokat fathah, maka i-nya hamzah wasalnya bacanya i. Gitu. Ya, iqra. Contohnya seperti itu ya. Kenapa enggak baca akro ukro? Jadi iqra. Seperti itu. Ya, aturan yang terakhir. Yang aturan yang terakhir sama kayak yang ketiga ya, watudim hamzah wasal idza kana harfu salis madmuman ya. Jadi aturan yang terakhir adalah dia berharokat dhammah, hamzah wasalnya dibaca dhammah. Hamzah wasalnya dibaca dhammah ketika huruf ketiganya juga dhammah. Seperti itu ya. Nanti kalau misalkan kalian bingung berhenti, terus ada hamzah wasal yang enggak ada. Pokoknya kalau dicetakan Indonesia hamzah wasal itu ada hamzah yang enggak berharokat. Nah, itu biasanya hamzah wasal. Seperti itu ya. Kalau aturan yang keempat adalah hamzahnya dibaca dhammah ketika huruf ketiganya dhammah juga. Ya, contohnya ud'u, usjud. Nah, seperti itu ya. Ujtusat, ustuhziya gitu ya. Jadi hamzah wasalnya dibaca dhammah ketika huruf ketiganya adalah dhammah juga, seperti itu ya. Baik, saya diulangi dari awal. Hamzah wasal itu adalah hamzah qata dulu ya. Hamzah qata itu adalah hamzah yang menerima harokat dimanapun posisinya dia pasti dibaca, seperti itu. Sedangkan hamzah wasal itu adalah tuntiq bada'an wa taskut ingdal wasol ya. Jadi dibaca ketika memulai tapi dia taskut diam ketika diwasol, ketika bacanya terus gitu, seperti itu ya. Itu ingat definisinya. Terus bagaimana cara membaca hamzah wasol? Ada 4 aturan. Aturan yang pertama adalah ketika ada alif lam ya isim marfu', maka hamzah wasolnya dibaca harokat fathah ya. Begitu contohnya Ar-Rahman, seperti itu ya. Kemudian yang kedua, aturan yang kedua adalah ketika ketika huruf yang 6 tadi, maka hamzahnya itu semuanya dibaca kasroh ya. Kemudian aturan yang ketiga itu adalah ketika huruf yang ketiganya berharokat fathah ataupun kasroh, maka hamzah wasalnya dibaca kasroh. Ya. Dan yang terakhir, ketika huruf yang ketiganya itu adalah dhammah, maka hamzah wasalnya menjadi dhammah. Ya, baik, itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Ya, semoga nanti sering-sering latihan. Ya, kalian nanti misalnya ketemu hamzah wasol, saya mah sengaja berhenti di sini biar latihan, biar tahu ini memulainya seperti apa. Nah, begitu ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dipraktekkan ya. Nanti minggu depan iyalah latihan. Ya udah disampaikan sekarang aja ya.
Nanti teman-teman akan diberikan latihan untuk mencatat. Nanti boleh di-share di grup aja. Ya, itu mungkin untuk para ini semoga bermanfaat. Di mana ada kekurangan, misalkan ada suatu kebenaran, itu dan sebenarnya datangnya dari Allah ya. Allamal Quran gitu ya. Jadi yang Allah yang sebenarnya ngasih petunjuk sana itu tuh Allah gitu. Ya, jadi berterima kasihlah, bersyukur atas nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah seperti itu ya. Terima kasih. Sampai tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.